Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nura Syuhada. Saya dari kelas akuntansi S1. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan hidayahnya lah sehingga saya bisa menyelesaikan ulangan tengah semester pengantar manajemen yang bertopik konsep dasar manajemen. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang saat ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsep dasar manajemen dan beserta isi-isinya. Langsung saja. Konsep dasar manajemen. Menurut Kolat 1997, konsep dasar manajemen itu yaitu seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut Michael M. Shihak 1997, konsep dasar manajemen yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005, konsep dasar manajemen itu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya, komponen manajemen. Komponen manajemen terbagi menjadi 5, yaitu manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen produksi, manajemen distribusi, dan manajemen SDM. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan manajemen yang mengatur finansial perusahaan. Manajemen marketing, komponen ini berupa kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemasaran. Manajemen produksi, yaitu manajemen produksi mengatur proses produksi barang di perusahaan. Manajemen distribusi, komponen manajemen distribusi ini yaitu komponen manajemen bisnis ini bertugas mengawasi jalannya kegiatan distribusi. Manajemen sumber daya manusia atau SDM, yaitu manajemen ini mengatur segala aktivitas para pekerja di suatu perusahaan. Jadi komponen manajemen itu terbagi menjadi 5 ya, yaitu komponen manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen produksi, manajemen distribusi, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengapa penting bagi yang ingin mendirikan usaha harus mengerti tentang organisasi. Apa sih pentingnya suatu organisasi untuk mendirikan suatu usaha? Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi diartikan sebagai kerjasama yang tercipta antara beberapa individu dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam berorganisasi, yaitu memudahkan dalam pembuatan perencanaan bisnis, memudahkan dalam mencapai target yang dibutuhkan, menganalisis beban kerjasama karyawan, timbulnya semangat kerjasama dalam perusahaan, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dalam berorganisasi untuk mendirikan suatu usaha. Selanjutnya, kita masuk dalam perencanaan dalam manajemen bisnis. Jelaskan apa itu perencanaan dalam manajemen bisnis. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Adapun perencanaan lain dalam manajemen bisnis yaitu menyusun strategi untuk mencapai tujuan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan standar kerjasama,
untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan manfaat mempelajari ilmu manajemen bisnis. Mengapa Anda harus mempelajari ilmu manajemen bisnis? Apakah manfaatnya bagi Anda? Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari ilmu manajemen bisnis, yaitu ilmu manajemen bisnis sangat baik dan harus dipelajari karena diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu dan mengembangkan pemahaman yang luas tentang dunia bisnis dan bidang tertentu seperti keuangan dan sumber daya manusia. Banyak manfaat yang didapatkan seperti membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara pribadi maupun organisasi. Adapun hal yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari ilmu ekonomi yaitu mengembangkan keterampilan manajemen kunci, dapat dipekerjakan, pengenalan dunia bisnis, jadilah bos bagi diri Anda sendiri, dan pelajari tentang berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan siapakah sebenarnya orang yang layak disebut sebagai penemu konsep bisnis modern. Jelaskan beberapa prinsip manajemen bisnis Rasulullah SAW yang hingga kini dan mendatang selalu relevan ditetapkan dalam bisnis modern. Orang yang layak disebut sebagai penemu konsep bisnis modern ialah Nabi Muhammad SAW. Dan ada pun 4 prinsip manajemen bisnis Rasulullah SAW yaitu sidik atau benar, tak pernah menyembunyikan barang dagangan yang cacat, amanah atau terpercaya. Terpercaya dalam maksud dalam terpercaya ini terpercaya baik dari pemilik barang maupun pelanggan. Fathana atau cerdas. Maksud dari fathana yaitu pandai menghasilkan dan melihat peluang keuntungan tanpa menipu. Yang terakhir atau yang keempat itu tablik, menyampaikan. Mungkin saya nggak usah menjelaskan mengenai apa itu menyampaikan, mungkin semua sudah tahu. Selanjutnya kita masuk pembahasan sukses dalam dunia bisnis. Baiklah, menurut pendapat saya, sukses itu merupakan status yang menunjukkan bahwa saya sudah mencapai sesuatu yang saya inginkan. Sukses itu ketika kita hidup bisa melakukan hal yang terbaik baik dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan. Dan sukses dalam bisnis yaitu memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain maupun dunia. Contohnya, suatu bisnis yang mengalami peningkatan dari hasil sebelumnya itu termasuk dalam kesuksesan berbisnis. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN tahun 2021 dan bagaimana analisis Anda terhadap keputusan Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional, khususnya bagi dunia bisnis. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. APBN merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mengarah dan mempermudah pencapaian cita-cita pembangunan negara. Dengan adanya APBN, setiap tindakan negara dapat dikendalikan sesuai tujuan APBN, terkhusus lagi bagi dunia bisnis. Pengaruh APBN dalam dunia bisnis yaitu menciptakan kestabilan, memperluas tenaga kerja, dan masih banyak lagi pengaruh APBN dalam dunia bisnis. Selanjutnya, apakah Anda sudah memiliki usaha? Jika sudah, usaha apa dan mengapa Anda memiliki usaha tersebut? Jika belum, mengapa dan apa yang masih menghalangi Anda untuk memilikinya? Untuk saya pribadi, untuk sekarang ini saya belum mempunyai usaha dikarenakan faktor belum mempunyai modal dan belum memiliki ide bisnis. Maksudnya belum memiliki ide bisnis yaitu masih berpikir bisnis apa yang cocok untuk diri saya sendiri dan sesuai dengan modal yang
modal yang ingin saya keluarkan untuk bisnis tersebut. Mungkin sampai di sini yang ingin saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan karena itu juga manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.